Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlullah, NIM 2022296, semester 4 reguler 3. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek dalam Islam dalam tugas AIK 4. Yang pertama, pengertian iptek. Perkembangan iptek adalah kenyataan yang bersifat ambivilen. Di satu pihak, iptek membantu manusia untuk mengembangkan kehidupan individu dan bersama, transportasi, komunikasi, multimedia, peningkatan saran, mutu pendidikan, dan lain-lain. Di lain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa iptek juga berpotensi besar terhadap penghancuran hidup dan alam semesta. Keganasan senjata nuklir dan bom atom bagian kecil dari akibat negatif dari perkembangan iptek tersebut yang secara kasat mata bisa kita lihat. Selain itu, pencemaran udara dan pencemaran air serta kerusakan atau kehancuran alam semesta, yaitu hutan, yang dari tahun ke tahun sungguh semakin mengerikan, adalah akibat negatif dari perkembangan teknologi dan industrialisasi serta ambisi manusia untuk menguasai alam semesta. Dalam kehidupan manusia banyak mendapat pengalaman. Dari pengalaman itu didapatkan sejumlah pengetahuan atau knowledge yang memiliki sifat keajekan tertentu tanpa kemampuan untuk menjelaskan sebab-sebab secara terperinci dan rasional. Pengetahuan demikian banyak macamnya dalam kehidupan ini. Tiap manusia berbeda jumlah dan macamnya pengalaman yang dimiliki tersebut tanpa ada kemampuan untuk menjelaskannya. Kalau ingin mampu memberikan penjelasan, maka masih diperlukan kegiatan yang lebih intens untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih utuh daripada umumnya. Pengetahuan yang ada untuk itu perlu didukung oleh sejumlah kegiatan berikutnya yang lebih serius guna mendapatkan inti dari pengetahuan tersebut hingga dapat dipedomani untuk perencanaan, prediksi maupun kontrol atas kebenarannya. Kombinasi usaha mencari pendekatan rasional dan mengumpulkan fakta-fakta empiris, inilah yang bisa disebut dengan pendekatan mendapatkan pengetahuan dengan metode keilmuan. Melalui metode keilmuan akan dapatkan ilmu dari sejumlah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu sebagai pembeda dengan pengetahuan lainnya yang belum teruji. Pengetahuan sama dengan knowledge, sedangkan ilmu sama dengan sains atau sains. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang memenuhi ciri-ciri tertentu, dan disinilah dibakukan menjadi ilmu pengetahuan. Yang kedua, terminologi tersebut digabung menjadi satu kata. Dapat juga dirumuskan bahwa ilmu ialah sebagai pengetahuan yang ilmiah, sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu dasar untuk memecahkan masalah-masalah guna mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan manusia dalam kehidupan ini dapat menjadi banyak sekali, yang kesemuanya itu ditentukan oleh niatnya. Sebagaimana yang disebut dengan semua amal itu tergantung pada niatnya. Kedudukan ilmu pengetahuan sendiri sebagai ilmu dasar jelas netral. Yang kedua, pandangan Islam terhadap iptek. Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan, baik secara nyata maupun secara tersamar, seperti yang disebut dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya sebagai berikut: Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya sebagai berikut: sama-sama dari kelompok yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan masih meninggikan derajat bagi mereka, ialah mereka yang berilmu pengetahuan. Orang berilmu
Pengetahuan berarti menguasai ilmu dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan menjelaskannya. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan diperlukan antara lain adanya sarana tertentu, yakni yang disebut berpikir. Jelasnya berpikir pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, apabila dalam Al-Quran sering-sering disebut dengan kata-kata berpikir atau berpikirlah dan sebagainya, dalam arti langsung maupun dalam arti sindiran, dapat kita artikan juga sebagai perintah untuk mencari atau menguasai ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan hubungan tentang ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan serta pemanfaatannya yang kita sebut iptek. Hubungan tersebut dapat berbentuk semacam perintah yang mewajibkan, menyuruh mempelajari pernyataan-pernyataan, bahkan ada yang berbentuk sindiran. Kesemuanya itu tidak lain adalah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara Islam dan iptek sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tegasnya, hubungan antara Islam dan iptek adalah sangat erat dan menyatu. Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini tercover dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkatkan. Upaya ini harus merupakan rasa syukur atas keberhasilannya dalam merubah nasibnya. Dengan perkataan lain, rasa syukur atas keberhasilannya dimanifestasikan dengan mengembangkan terus keberhasilan itu, sehingga dari waktu ke waktu keberhasilan itu akan selalu meningkat terus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.